Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya menjalani kuliah di masa pandemi ini. Oh iya, perkenalkan nama saya Evelyn Tirawiranti. Di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang apa sih rekonsiliasi fiskal itu. Untuk teman-teman yang belum tahu, yuk kita belajar bersama. Latar belakang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak untuk kepentingan komersial atau bisnis. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu standar akuntansi keuangan. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan atau undang-undang pajak penghasilan yang disingkat UU PPH. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas wajib pajak. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah suatu entitas harus melakukan pembukuan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut? Jika suatu entitas atau wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka di samping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan, menghindari manipulasi pajak. Menurut Bambang Kesit 2001, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal extra-comptable dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan atau extra-comptable melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Dan yang ketiga, keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi, jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Selanjutnya ialah penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan pelakuan penghasilan dan biaya. 1. Perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan SAK yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, yaitu meliputi 1. Prinsip konservatisme, yang kedua, prinsip harga pembelian barang, dan yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching, biaya manfaat. Kenalkan, nama saya Muhammad Tahta Dirgantara dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang pertama, metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau penentuan harga perolehan persediaan seperti rata-rata, masuk pertama keluar pertama atau FIFO, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata atau masuk pertama keluar pertama. Yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan.
Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan cara-cara tertentu yang diatur dalam perpajakan. Lalu, perbedaan yang ketiga, perbedaan perlakuan dan pengakuan hasil biaya. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Yang ketiga, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah kerugian suatu usaha di luar negeri. Yang kedua, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Yang keempat, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut akuntansi fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba rugi bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan laba kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap: yang pertama, penghasilan yang pajaknya bersifat final seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPH. Kedua, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPH. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPH. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang keempat, jika suatu biaya
atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Perkenalkan, nama saya Norma Julien. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, perbedaan yang dimasukkan. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila satu pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. 2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila 1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. 2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. 3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Rekonsiliasi fiskal dan kasus pengisian SPT. Pengertian, fungsi, jenis, dan hal-hal yang berkaitan dengan SPT telah dibahas dalam bab 2, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oleh karena itu, dalam bagian ini langsung membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan pengisian SPT tahunan. Kasus pengisian SPT tahunan PPh dikelompokkan menjadi 1. SPT tahunan PPh wajib pajak badan, 2. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari suatu usaha atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan dari penghasilan lain. 3. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan hanya dikenakan PPh final dan atau bersifat final. 4. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi 60 juta rupiah. Selanjutnya, bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak badan. SPT tahunan PPh wajib pajak badan terdiri atas induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Induk SPT dan lampiran-lampirannya masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir sebagai berikut. Sesuai tabel yang ditunjukkan, nomor 1, kode formulir 1771 dengan nama formulir surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan, keterangan induk SPT. Nomor 2, kode formulir 1771 1. Penghitungan penghasilan neto fiskal dengan keterangan lampiran 1. Nomor 3, kode formulir 17712 dengan nama formulir perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial dengan keterangan lampiran 3. Nomor 4, dengan kode formulir 17713 kredit pajak dalam negeri dengan keterangan lampiran 3. Nomor 5, dengan kode formulir 17714 dengan nama formulir PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dengan keterangan lampiran 4. Nomor 6, kode formulir 17715 dengan nama formulir pertama daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Kedua, daftar susunan pengurus dan komisaris dengan keterangan lampiran 5. Nomor 7, dengan kode formulir 17716 dengan nama formulir pertama daftar pernyataan modal dan perusahaan afiliasi. Kedua, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Terakhir, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi.
dengan keterangan lampiran 6. Selanjutnya, lampiran khusus yang terdiri atas: pertama, lampiran khusus 1A tentang daftar penyusunan. 2. Lampiran khusus 2A tentang perhitungan kompensasi kerugian fiskal. 3. Lampiran khusus 3A tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. 4. Lampiran khusus 3A1 tentang pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. 5. Lampiran khusus 3A2 tentang pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. 6. Lampiran khusus 4A tentang fasilitas penanaman modal. 7. Lampiran khusus 5A tentang daftar utama cabang perusahaan. 8. Lampiran khusus 6A tentang perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. 9. Lampiran khusus 7A tentang kredit pajak luar negeri. Terakhir, 10. Lampiran khusus 8A tentang transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan yang meliputi: A. Lampiran 8A1 untuk perusahaan manufaktur. B. Lampiran 8A2 untuk perusahaan dagang. C. Lampiran 8A3 untuk bank konvensional. D. Lampiran 8A4 untuk bank syariah. E. Lampiran 8A5 untuk perusahaan asuransi. F. Lampiran 8A6 untuk perusahaan non kualifikasi.